Baik, rekan mahasiswa, pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan pengkajian kita, pembahasan kita pada mata kuliah Manajemen Strategik. Fokus kajian kita pada siang hari ini adalah evaluasi rencana strategis di lembaga pendidikan. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya baru membahas tentang bagaimana merencanakan strategik, kemudian implementasi strategik, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Tahap yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengevaluasi sebuah rencana strategis yang sudah kita rumuskan, sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu diapain? Gitu. Nah, inilah tahap selanjutnya, mengevaluasi rencana strategis yang sudah dilaksanakan. Nah, kita akan bahas itu pada siang hari ini. Baik, teman-teman. Ini skema ini saya adopsi dari teori proses mutu yang dicetuskan oleh Edward Salis ini, teman-teman. Jadi, dalam mengevaluasi sebuah strategi, kita mengenal sebuah skema evaluasi yang disebut dengan PDCA. Plan, do, check, dan action. Ini adalah sebuah model untuk mengevaluasi, untuk menilai, untuk melihat sejauh mana strategi dilaksanakan di lapangan. Kita kenal dengan PDCA, plan, do, check, dan action. Yang pertama, plan, perencanaan strategiknya, perencanaan kerjanya. Do, pelaksanaannya. Check, mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dilaksanakan. Action, tindakan koreksinya, teman-teman. Jadi, selain teman-teman memahami tentang POAC, Planning, Organizing, Executing, Controlling, tambah lagi nih namanya PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Plan, setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap strategik itu perlu melalui proses plan, perencanaan, yang kita kenal dengan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Itu masuk dalam plan. Merencanakan semua hal untuk merumuskan sebuah kegiatan, kinerja, aktivitas, strategik. Kemudian do, action-nya, pelaksanaannya, implementasinya. Dilaksanakan itu, do. Setelah dilaksanakan, dicek, dievaluasi, dilihat, dikontrol, disupervisi, dilihat sejauh mana aktivitas itu dilaksanakan sesuai tidak dengan planning. Kalau melenceng, di mana bentuk pelencengannya? Kalau tepat, sejauh mana akurasinya? Itu namanya tahap cek, tahap evaluasi. Kemudian tahap action. Dari hasil evaluasi itu harus ada feedback, harus ada umpan balik, harus ada tindakan perbaikan untuk memperbaiki do yang telah dilaksanakan, kinerja yang telah dilaksanakan. Jadi hasil dari cek ini, kalau bagus berarti ditingkatkan di action-nya. Kalau jelek berarti diperbaiki pada tahap korektif ini, di action ini. Plan, do, check, action. Ini adalah sebuah skema untuk mengevaluasi sebuah strategi. Kemudian ada lagi, dalam dunia pendidikan, teman-teman, dalam pendidikan nasional di Indonesia, PDCA itu diadopsi. PDCA itu diterapkan di dalam untuk mengukur lembaga pendidikan. Cuma dikembangkan sedikit menjadi PPEPP. Kalau tadi PDCA, sekarang PPEPP. Ini khusus untuk mengevaluasi lembaga pendidikan di Indonesia. Teman-teman pernah dengar kan kegiatan akreditasi? Sekolah diakreditasi, kampus diakreditasi, nanti muncullah akreditasinya A, B, C, atau kalau sekarang unggul, sangat baik, baik. Nah, sekarang begitu. Jadi kalau dulu C, sekarang baik. Dulu nilainya B, sekarang istilahnya sangat baik. Kalau A, unggul istilahnya sekarang. Jadi nggak ada sekarang akreditasi A, nggak ada. Sekarang yang betul itu akreditasi unggul, sangat baik, baik, itu ukurannya. Nah, bagaimana mengukur
akreditasi sebuah sekolah, akreditasi sebuah prodi, sebuah kampus. Inilah rumusnya. PDCA tadi, Plan, Do, Check, dan Action yang tadi, diterjemahkan atau dikembangkan dalam lembaga pendidikan Indonesia menjadi PPEPP. Sebetulnya sama saja sih, cuma ada sedikit pengembangan pada tahap nanti setelah evaluasinya. P yang pertama, penetapan. Sama dengan plan, menetapkan rencana kerja, apa yang mau dikerjakan, modalnya seperti apa, siapa yang mau mengerjakan, seperti apa standar mutunya. Pada proses plan atau penetapan atau perencanaan, sama itu. Do atau P, pelaksanaan, P yang kedua nih. M, implementasi, sama. Apa yang telah direncanakan dalam rencana strategik diimplementasikan, itu masuk P yang kedua, pelaksanaan atau do. E-nya sama, evaluasi, sama. Cuma kalau di dalam konteks PDCA dia cek ini ya. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, di sini tambahannya. Setelah evaluasi, ada konteks pengendalian di sini. Jadi, kalau tadi habis cek itu adalah action atau tindakan koreksi, kalau dia setelah evaluasi ada pengendalian istilahnya. Jadi ini model evaluasi strategi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Penetapan rencana, pelaksanaan rencana, dievaluasi rencana itu, kemudian dikendalikan hasilnya. Lihat hasilnya. Kalau bagus, cari tahu di mana titik keberhasilannya. Untuk selanjutnya diperbaiki pencapaiannya itu. Kalau jelek dikendalikan juga, lihat di mana faktor-faktor yang membuat ada kendala di mana, ada masalah di mana, ada hambatan di mana. Dikendalikan, dicari solusinya untuk kemudian diperbaiki pada proses peningkatan. Jadi ada peran lebih pada proses pengendalian di sini. Kalau bagus, dicari faktor kebagusannya, dicari hal-hal yang membuat dia hebatnya, kemudian ditingkatkan pada action selanjutnya. Kalau jelek, dicari di mana masalahnya, di mana kendalanya, untuk kemudian dicari solusinya, untuk perbaikan juga pada tahap peningkatan ini. Jadi, kalau dalam sistem evaluasi strategi versi Kemendikbud atau model Kemendikbud dikenal dengan PPEPP. Penetapan strategik, pelaksanaan strategik, evaluasi strategik, pengendalian strategik, dan peningkatan strategik. Kalau tadi dalam konteksnya Edward Salis, itu PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, ini apa ya yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ini adalah proses strategi itu sendiri. Sudah dibahas kalau nah ini saja. Teman-teman, evaluasi sebuah strategi sama itu ya, dilakukan untuk apa? Nah, ini merupakan kegunaan kenapa sebuah strategi, sebuah perencanaan, sebuah rencana sekolah, sebuah program sekolah, sebuah kegiatan sekolah harus dievaluasi. Inilah tujuan-tujuannya. Yang pertama, untuk melihat apakah ada kenaikan atau penurunan pada jumlah siswa. Dilihat, ternyata penurunan. Nah, berarti ada strategi yang salah di sini. Kok peminatnya berkurang? Kenaikan, wah berarti bagus nih. Cari strategi apa yang buat para siswa tertarik untuk sekolah di sekolah kita. Gitu. Jadi, sebuah evaluasi dari program sekolah dilakukan untuk mengetahui yang pertama, apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada jumlah siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Yang kedua, apakah ada peningkatan atau justru penurunan pada jumlah aset sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dilihat bagaimana labnya semakin lengkap, apa ada penyusutan, ada kerusakan. Di perpustakaannya seperti apa. Di berbagai kepemilikan sarana prasarana, di ruang tata usaha, di ruang bendahara, di ruang kepala sekolah, di ruang kelas, di ruang guru. Lihat asetnya. Adakah peningkatan atau justru pengurangan pada aset-aset tersebut? Disitulah evaluasi diperlukan.
Berarti selain mengevaluasi jumlah siswa, mengevaluasi juga tentang inventarisasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Jangan-jangan ada yang membawa pulang aset sekolah nih. Komputer dibawa pulang, jangan-jangan. Itu perlu ada evaluasi secara berkala untuk melihat keberadaan, maintenance, ketersediaan dari jumlah aset yang dimiliki sekolah. Misalnya kita punya lab, komputernya ada 40 unit, dicek secara berkala untuk melihat apakah betul. Kalau ada kerusakan, kerusakan apa? Ringan, sedang. Kalau ada hilang, kenapa hilang? Kalau ada trouble, trouble-nya di mana? Butuh dana untuk maintenance berapa? Itu dikelola pada saat evaluasi. Yang ketiga, untuk melihat kompetensi pendidiknya dan kompetensi tenaga kependidikannya juga ya. Teman-teman, seperti yang pertemuan lalu Bapak bahas, teman-teman harus bedakan tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan, itu berbeda. Tenaga pendidik itu guru, dosen, tutor kalau dikejar paket A, kejar paket B ya, tutor istilahnya. Atau misalnya widya suara kalau di diklat-diklat. Itu namanya tenaga pendidik. Kalau tenaga kependidikan itu adalah tenaga di sekolah yang bertugas untuk menopang, membantu pelaksanaan proses pendidikan. Kalau tenaga pendidik, dia yang melaksanakan proses pendidikan. Nah, kalau tenaga pendidikan siapa saja? Tata usaha, bendaharawan, pustakawan, laboran, OB, itu semua tenaga kependidikan. Wakasek, itu tenaga kependidikan, teman-teman. Wakasek, kepala sekolah, itu adalah tenaga pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai tenaga kependidikan. Nah, pada saat pengevaluasi strategi sekolah, kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pun harus dilihat. Apakah dia jalan di tempat, kompetensinya nggak nambah-nambah, dicek. Guru misal lihat kompetensi pedagogiknya, kompetensi mengajarnya, kompetensi profesionalnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosial dicek. Meningkat enggak? Perkembangan zaman setiap waktu terus meningkat. Tuntutan zaman terus meningkat. Masa gurunya nggak meningkat-meningkat kompetensinya? Perlu ada evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana guru sebagai orang yang langsung berhadapan dengan siswa punya kompetensi atau tidak. Kepala sekolah harus mengecek secara berkala. Kalau di pabrik misalnya, direktur mengecek apakah alat-alatnya ada trouble, apakah alat-alatnya ada masalah, karena hal utama dalam pabrik, dalam memproduksi alat, mesin. Kalau di sekolah ya gurunya ada masalah enggak? Punya masalah enggak pada kompetensinya? Kompetensi yang dimiliki dapat menjawab enggak permintaan zaman? Itu harus dievaluasi secara berkala. Guru jangan kepala sekolah jangan diam aja, dicek gurunya, kalau perlu pecat kalau betul-betul kompetensinya tidak terus-menerus meningkat. Ganti dengan yang baru, ini profesional. Guru harus secara berkala meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya, jangan-jangan bahkan pada kualifikasi akademiknya harus ditingkatkan. Jangan-jangan di tempat. Zaman terus berganti, kurikulum terus berubah, lingkungan terus berubah. Itu pun harus diadaptasi dengan perubahan kompetensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan juga. Kalau nggak bisa dikembangkan atau nggak mau mengembangkan dirinya, maka kepala sekolah harus ambil tindakan tegas, menegur, bahkan kalau perlu memecat, mengganti dengan guru yang lebih kompeten. Itu dalam terminologi modern seperti itu. Apa tujuannya? Agar guru yang ngajar di sekolah kita mengajar dengan kemampuan yang maksimal. Pada akhirnya, siswa diberikan pembelajaran yang maksimal juga, teman-teman. Kemudian, sebuah evaluasi strategi juga dilakukan untuk melihat kondisi keuangan sekolah, diceklah. Dalam satu semester, dalam satu tahun, secara berkala dicek bagaimana keuangan, pemasukan dari mana saja, pengeluaran untuk apa saja. Agar apa? Agar punya keuangan yang memadai, tidak defisit, tidak kekurangan, tidak harus mencari dana secara luar biasa capeknya begitu. Dicek keuangannya agar tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan anggaran tepat sasaran. Itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala tentang keuangan sekolah. Kemudian sebuah evaluasi strategi juga dilakukan untuk melihat di mana posisi sekolah sekarang. Posisi dalam pengertian
peringkat ya, dia punya citra di masyarakat seperti apa. Kan ada istilah sekolah terbaik, sekolah dengan tingkat kelulusan tertinggi nilainya atau seperti apa, sekolah dengan juara olimpiade apa. Nah, itu perlu dicek secara berkala, dievaluasi seperti apa prestasi sekolah, seperti apa pencapaian sekolah, seperti apa akreditasi dari sekolah tersebut. Sampai ke sana lah kalau perlu. Nah, yang ketujuh mutu manajemennya. Tadi Bapak sampaikan bahwa dalam 5 tahun sekali ada proses akreditasi namanya. Untuk apa itu? Untuk melihat mutu. Mutu apa yang dilihat? Mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Teman-teman, kalau kita bicara mutu, kalau kita bicara kualitas, itu harus selalu dihubungkan dengan standar yang ada. Teman-teman misalnya pengen ngukur, saya pinter apa enggak sih kuliahnya? Harus ada standar. Apa standarnya? Apakah IPK? Apakah apa? Harus ada standar untuk mengukur apapun. Mengukur sebuah pekerjaan berkualitas atau tidak, harus ada tolak ukurnya. Sama seperti sekolah. Untuk mengukur apakah manajemen sekolah bermutu atau tidak, itu perlu ada barometernya. Perlu ada standarnya, tolak ukurnya. Meterannya ada gitu lah ya. Apa? SNP kalau di sekolah itu. Standar Nasional Pendidikan, ada 8 tuh. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar pengelolaan, ada standar sarana prasarana, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar pembiayaan, 8 tuh. Itu semua diukur. Nanti muncullah, oh sekolah ini berakreditasi sangat baik. Oh sekolah ini berakreditasi unggul. Oh sekolah ini berakreditasi baik. Karena ada tolak ukurnya apa? Standar Nasional Pendidikan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian yang ke-8, evaluasi juga dilakukan untuk apa? Untuk melihat bagaimana mutu lulusan, bagaimana gencarnya promosi yang dilakukan oleh sekolah, efektivitasnya bagaimana, kemudian bagaimana layanan yang diberikannya juga. Itu semua dievaluasi. Mutu lulusan jangan lupa. Ada istilahnya dalam sekolah itu tracer study, penelusuran alumni-alumninya. Misalnya Tes Safira, alumni sekolah mana. Biasanya sekolah yang bagus, secara berkala di WA tuh, dikabarin. Safira, sekarang kamu kerja atau kuliah? Oh kuliah Pak, di mana? Di MPI Unsika, data oleh dia. Tiara, kamu sekarang di mana? Kerja atau kuliah? Oh kerja Pak, di mana? Di sini, di sini. Nah itu perlu ada penelusuran studi. Dalam konsep ekonomi murni disebutnya itu layanan purna jual. Layanan yang diberikan setelah aktivitasnya selesai. Jadi jangan setelah anak lulus udah selesai urusan dengan sekolah. Oh enggak. Sekolah harus terus memantau. Disebutnya tracer study. Memantau keberadaan alumni di mana saja, bekerja tidak. Kalau bekerja, berapa lama masa tunggu dari lulus sampai bekerja. Dipantau itu semuanya. Apa tujuannya? Untuk melihat kualitas lulusan kita. Produk kita laku nggak di pasaran. Di pasaran, apa yang dimiliki oleh lulusan kita berguna nggak? Ternyata sebagian besar menganggur. Nah, ini perlu dievaluasi ini. Salah di mananya? Apakah salah gurunya dalam mengajar? Apakah salah kurikulumnya? Apakah salah apanya nih? Itulah pentingnya penelusuran studi atau sebutnya tracer study. Sekolah, dalam hal ini Wakasek, harus selalu memantau keberadaan siswanya, lulusannya, untuk mengetahui apakah dia bekerja, apakah kuliah, ataukah menganggur, atau ke yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Tadi untuk menilai, nanti pada saat akreditasi ditanya, Bapak Kepala Sekolah, kami ingin menanyakan berapa persen lulusan Anda yang diterima di dunia kerja, misalnya. Di mana saja kerjanya. Berapa persen mereka yang menganggur. Berapa persen mereka yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Di mana kampusnya. Mana buktinya. Kayak begitu teman-teman. Itu tujuannya apa? Mengevaluasi sebuah strategi itu.
Apakah sekolah sudah punya strategi pendidikan yang bagus atau tidak? Dilihat dari bagaimana mutu dari lulusannya, alumninya. Makanya Unsika setiap setahun sekali Unsika sebar Google Form tuh. Tracer study disebar ke semua alumni. Berapa lama mereka menunggu kerja dari lulus sampai bekerja di mana saja, atau kalau lanjut S2 di mana buktinya, ada segala macamnya. Itu bukannya sekolah sedang cari tahu tentang kalian, tapi justru itu kebutuhan dari sekolah melihat apakah lulusannya laku atau tidak di pasaran. Yang kesembilan, salah satu dari fungsi dari evaluasi strategi adalah untuk melihat kemampuan sekolah dalam berinovasi. Kalau sekolahnya begitu-begitu saja, tidak ada inovasi-inovasi baru, maka pembeli pun akan berhenti beli di dia, cari toko lain yang lebih inovatif. Sekolah harus terus berinovasi. Apanya? Bebas. Lihat kita punya keunggulan di mana, itu yang perlu diinovasi. Keunggulan kita misalnya pada kepemilikan laboratorium komputer yang canggih. Wah, berarti inovasi di situ dikembangkannya. Kita punya keunggulan dalam bidang ekstrakurikuler, di situ inovasi-inovasi dikembangkannya. Kita punya keunggulan misalnya dalam hal selalu rutin menjadi juara olimpiade, wah berarti di situ ditingkatkan inovasi-inovasinya. Kayak gitu. Sekian itu yang kita bahas adalah merupakan manfaat dari dilakukannya sebuah evaluasi strategi, teman-teman. Nah, kemudian sebuah evaluasi strategi harus apa saja? Pertama, sebuah evaluasi harus ekonomis. Iyalah, mengevaluasi lebih mahal daripada melaksanakannya. Waduh, ini tekor ini. Besar pasak daripada tiang ini. Sebuah evaluasi itu harus ekonomis. Sebuah evaluasi itu kalau bisa lebih murah daripada pelaksanaan atau perencanaan. Sistem evaluasi dibuat harus murah. Misalnya tadi, untuk melihat alumni sekolah kita di mana saja kerjanya. Kan sekarang bisa pakai media sosial, sebar di Instagram, sebar di Facebook, buat Google Form, mereka ngisi langsung. Atau dikumpulkan dalam kegiatan reuni, misalnya kumpulin di reuni, di situ baru tanyain. Jadi sebuah proses evaluasi itu harus ekonomis. Kalau evaluasinya boros, lebih mahal daripada pelaksanaannya, waduh bahaya. Berarti sistem evaluasi harus diganti, harus dirubah agar lebih ekonomis. Jadi yang pertama, sebuah sistem evaluasi itu harus ekonomis. Yang kedua, harus langsung berkaitan dengan sasaran organisasi. Tadi, mengevaluasi tentang misalnya mengevaluasi berapa jumlah siswa, itu kan penting. Langsung berkaitan dengan sekolah. Mengevaluasi tentang di mana alumni kita bekerja, itu penting. Mengevaluasi tentang bagaimana kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, itu penting. Jadi mengevaluasi itu harus langsung berkaitan dengan rencana kerja sekolah. Kemudian harus bermanfaat lah gitu. Buat pimpinan, buat rencana ke depan gitu. Mengevaluasi yang nggak penting, misalnya sekolah mengevaluasi misalnya berapa jumlah pohon di halaman sekolah, itu nggak penting. Mengevaluasi sekolah itu harus mengevaluasi program-program yang penting. Tadi mengevaluasi kompetensi guru, mengevaluasi jumlah aset, mengevaluasi lulusan, mengevaluasi tentang tadi apalagi tuh mutu sekolah, itu yang penting. Jadi yang dievaluasi itu harus yang penting-penting. Yang keempat, sebuah sistem evaluasi harus menyediakan informasi yang tepat waktu dan tepat guna. Nanti nanya misal kepala sekolah, Wakasek, coba berapa persen jumlah alumni kita yang bekerja? Wah, bentar Pak ya, saya cari tahu dulu. Nah, lama ditunggu 2 minggu, 3 minggu belum dapat datanya. Nah, sebuah sistem evaluasi harus juga menawarkan ketepatan dan kecepatan, akurat data yang diperolehnya, nggak fiktif. Gitu. Coba bendahara, saya ingin tahu berapa
jumlah uang yang keluar pada tahun ini dan berapa jumlah uang yang masuk sekarang. Bentar Pak ya, ditungguin lama banget. Kenapa nggak akuntabel selama ini, nggak dihitung dengan baik, tidak terbuka, tidak transparan, sehingga lama kalau dipinta datanya. Sebuah sistem evaluasi harus memuat sebuah sistem kerja yang cepat dan akurat. Cepat waktu, tepat guna, itu penting. Yang kelima, harus menyajikan informasi kondisi objektif. Kalau anggaran nggak dibesar-besarkan, nggak dibagus-bagusin. Kalau aset tersedia, baik, tersedia, baik, tersedia, baik, gitu terus. Kalau yang rusak, bilang rusak. Kenapa rusak? Sekarang bagaimana kondisinya? Harus direhab, apa harus diganti baru? Harus sediakan data hasil evaluasi yang objektif, tidak tidak subjektif, tidak fiktif, tidak markup, tidak sekedar mengakrobat angka-angka biar bagus. Sebuah hasil informasi yang diberikan dari hasil evaluasi itu harus objektif, akurat, tepat guna. Yang keenam, harus berdasarkan kondisi yang sama itulah ya. Artinya objektivitasnya penting, harus by data, harus by fakta. Bapak Ibu, menurut data di sini, saya dapat kabar katanya bahwa tenaga kependidikan kita, khususnya tata usaha misalnya, memberi pelayanan yang kurang baik kepada siswa-siswa. Kata siapa Pak? Ini datanya tuh, saya disebar angket tuh. Mereka semua menjawab bahwa rata-rata pegawai TU misalnya jutek, pekerjaannya lambat, kebutuhan siswa dipingpong, kalau diminta data nunggunya lama, kadang-kadang istirahat mulu. Nah, temuan nih. Jadi harus by data, tidak boleh mengarang, tidak boleh fiktif, tidak boleh mengada-ngada. Sebuah sistem evaluasi harus menyajikan data berdasarkan kondisi faktual yang objektif. Nah, kemudian tindakan korektif. Setelah evaluasi dilakukan, buat apa sih data yang diperoleh dari hasil evaluasi itu? Buat apa sih informasi yang udah kedapat tuh dari hasil evaluasi itu buat apa? Yang pertama, jangan-jangan diperlukan adanya perubahan struktur organisasi karena pelaksananya nggak kompeten. Wakaseknya diganti siapa? Kepala TU-nya diganti. Jangan butuh perubahan struktur organisasi. Jadi sebuah tindakan koreksi dibutuhkan untuk perbaikan, perubahan, reformasi terhadap struktur organisasi lembaga pendidikan itu. Kemudian untuk menyempurnakan alokasi sumber daya. Tadi kita kan tahu setelah hasil evaluasi mana alat-alat yang rusak, mana sarana-sarana yang perlu diperbaiki, mana sarana-sarana yang masih bagus. Setelah tahu informasi itu, apa gunanya untuk mengalokasikan sumber daya? Oh, berarti perlu anggaran sekian untuk perbaikan taman, perlu anggaran sekian untuk perbaikan ruang kelas, perlu anggaran sekian untuk perbaikan lab. Dengan hasil evaluasi, maka alokasi dana yang dibutuhkan itu akurat, sesuai kebutuhan di lapangan. Kemudian juga, sebuah tindakan evaluasi dibutuhkan untuk sebuah koreksi pada tahap apa? Melakukan perbaikan pada teknik promosi. Selama ini promosinya pakai baliho, pakai spanduk, pakai pamflet. Wah, sekarang pakai media sosial dong. Pakai kanal YouTube, pakai Instagram, pakai Twitter, pakai apa, banyak sekarang media-media yang digunakan. Perlu ada perbaikan nih pada strategi marketingnya, promosinya, layanan purna jualnya. Yang keempat, sebuah hasil evaluasi juga dapat digunakan hasil informasinya untuk sebuah tindakan koreksi apa? Menutup jangan-jangan nih. Kalau misalnya sekolahnya udah rugi mulu, pendaftarnya udah kurang ya, jangan-jangan sebagai bahan untuk kebijakan menutup sebuah sekolah. Karena sekolah itu udah nggak ada peminatnya lagi. Sekolah itu udah nggak ada yang daftar lagi. Sekolah itu udah terus-menerus defisit anggaran. Buat apa dipertahankan? Tutup berarti. Jadi itu kemudian apalagi hasil evaluasi digunakannya untuk mengganti tuh manajemen puncak, manajemen tengah, manajemen
low management, atau untuk mengubah visi misi, atau untuk mengubah strategi, menyempurnakan standar yang telah ditetapkan, menyempurnakan proses pengendalian, sampai pada menyempurnakan metode evaluasi yang digunakan itu sendiri. Jadi 9 hal ini adalah sebuah tindakan koreksi yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil evaluasi strategi. Ini semua yang akan dikerjakan, teman-teman. Nah, kemudian ini merupakan profil sekolah unggul, profil sekolah yang bagus, profil sekolah yang bermutu. Yang pertama, SDM-nya, berarti baik pendidik maupun tenaga pendidikannya ya, maupun siswanya, SDM-nya mampu mengetahui perubahan dan perkembangan kondisi objektif. Berarti SDM yang di sekolah itu punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman kapanpun diperlukan. Yang kedua, manajemennya mampu mengurangi sifat birokrasi. Nah, sekarang orang malas banget sama birokrasi yang panjang. Makanya ada istilah, kalau dapat dipermudah, ngapain dipersulit. Itulah birokrasi. Birokrasi yang bagus itu cepat, pendek. Itu yang penting. Sekarang teman-teman silakan datang ke beberapa lembaga-lembaga pemerintah. Mereka sudah melakukan beberapa reformasi birokrasi. Misalnya teman-teman coba ke Samsat. Kalau dulu Samsat itu kita dari bawah, ke loket 1 ngumpulin, ke loket 2 bayar, ke loket 3 pendataan, ke loket 4 ngeprint, ke loket, waduh panjang dulu. Sekarang cepat sekali. Buat KTP juga begitu, buat apa sekarang cepat prosesnya. Kenapa? Karena birokrasi yang baik ada birokrasi yang pendek. Birokrasi yang cepat melayani customer yang datang. Datang Teh Tiara ke TU, ditanya oleh TU. Teh Tiara butuh apa? Oh, saya butuh print out KHS. Oke, tunggu 2 menit, langsung cari nama Tiara. NPM-nya keluar, print. Silakan Teh Tiara, cek ada yang masih kosong tidak? Oh, sudah lengkap. Terima kasih. Silakan Teh Tiara. Semoga puas dengan layanan kami. Kan keren begitu. Datang ke TU, jutek banget lama. Ntar lu lagi istirahat nih. Kamu nggak tahu-tahunya ya? Waduh, kabur tuh customer, teman-teman. Jadi birokrasi yang baik itu birokrasi yang cepat, akurat, ramah, itu penting. Yang ketiga, apalagi profil dari sekolah yang unggul. Manajemennya mampu memadukan antara teori dengan praktek dalam memadukan strategi dengan perubahan lingkungan. Jadi sekolah yang bagus itu ya sekolah yang dikelola dengan teori dan praktek yang akurat. Jadi teori sama prakteknya klop gitu loh. Kemudian yang keempat, manajemennya mampu mengevaluasi diri atau mampu bersedia untuk dikritik. Justru harus menerima kritik. Lembaga yang bagus itu jangan kalau kritik, wah apa netizen nih, haters nih, wah nggak bisa begitu. Lembaga yang bagus, lembaga yang siap menerima saran, masukan, evaluasi dari pihak-pihak tertentu yang yang kompeten untuk mengevaluasi kita. Jangan anti kritik, justru harus responsif terhadap kritik. Lihat, oh ada kritik nih, coba betul nggak kritiknya konstruktif tidak, bagus nggak untuk kita terapkan di lapangan untuk perbaikan layanan kita. Jangan anti kritik. Yang kelima, manajernya harus berhubungan erat dengan guru, dengan tenaga pendidikan, agar agar mampu memperoleh informasi tentang lingkungan dengan cepat dan tepat. Jadi kepala sekolahnya harus mampu bergaul dengan baik dengan guru, dengan karyawan, dengan pegawai, dengan staf tata usaha, agar apa? Agar ada komunikasi yang bagus sehingga semua informasi, semua isi komunikasi yang beredar di sekolah itu komunikasi-komunikasi yang valid, tidak hoax. Komunikasi-komunikasi yang berkualitas. Ini adalah sejumlah profil dari sebuah sekolah yang bermutu dari hasil proses evaluasi rencana strategis di sekolah tersebut. Baik teman-teman, itu materi kita pada siang hari ini. Semoga
bermanfaat. Semoga ada hal baru yang teman-teman peroleh dari hasil pembahasan kita pada siang hari ini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa di WA, nanti akan Bapak balas di WA. Baiklah, terima kasih. Agar teman-teman tidak bertambah link Zoom-nya lagi, kebetulan materi juga sudah selesai. Kita akan ketemu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Safira, seperti biasa, Bapak Terima minta kasih, Pak. absensinya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.